Selamat pagi semuanya. Iya. Oke, terima kasih buat yang masih semangat. Tinggal tiga pertemuan lagi, habis itu beres. Oke, untuk materi hari ini kita bakal bahas tentang usability testing, mendengarkan suara pengguna. Cara mudah menemukan masalah desain sebelum terlambat. Untuk rekapitulasi yang kemarin-kemarin sudah dibahas, itu ada apa aja? Ada tentang persona dan flow atau rencananya yang awal. Kemudian ada wireframe dan visual seperti bangunan, prototype seperti maket ya. Kemudian usability testing, tour dan uji coba. Langkah step yang terakhir gitu dari sebuah desain. Analoginya seperti membangun rumah tanpa meminta calon penghuni untuk mencobanya terlebih dahulu, akan melewatkan banyak detail penting. Jadi seperti pas ingin bangun rumah itu pasti nyuruh si orang yang bakal ngegunainnya itu ya buat ke rumahnya dulu, lihat-lihat dulu kan, terus coba-coba dulu misalnya si lantainya gitu kan, terus ada plafonnya gitu segala macam, jadi diuji coba dulu kan sama si penggunanya. Untuk agendanya apa aja yang akan dibahas, apa itu usability testing dan mengapa ini bukan ujian, demo, skrip dan moderasi yang efektif, role play, menjadi moderator dan partisipan, analisis dan sintesis hasil, mencari pola bukan opini, workshop pembuat rencana testing sederhana. Yang pertama, apa itu usability testing? Usability itu penggunaan testing itu ya tes, menguji coba gitu. Definisinya, sebuah metode di mana mengamati pengguna nyata atau calon pengguna yang mencoba menggunakan produk atau prototipe untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jadi bukan tentang meminta pendapat apakah desainnya cantik, ujian bagi desainer untuk membuktikan bahwa desainnya hebat. Ini bukan tentang ini, tapi tentang kegunaan dari si hasil desain itu sendiri. Gitu. Adalah tentang mengamati perilaku dan kesulitan pengguna, mempelajari bagaimana orang sebenarnya menggunakan produk, menemukan titik nyeri, pain point, dan kebingungan. Jadi usability testing ini uji coba, demo, kalau sekarang sebutnya ya tes ombak lah gitu. Sebelum hasil yang sebenarnya dibuat seperti itu. Jadi diuji dulu si pengguna ini bakal ngegunainnya gimana nih, bakalan jadi bakalan menyusahkan mereka kah atau bakal ada kemudahan kayak gitu.
Mengapa testing sederhana punya nilai besar? The 5 user principle. Testing dengan 5 pengguna saja sudah bisa menemukan sampai dengan 85% masalah usability terbesar. Jadi tidak butuh puluhan partisipan ya buat tahu nih sebenarnya ini masalahnya itu kayak gimana dari si desain yang ada gitu. Menghemat waktu dan uang, memperbaiki masalah sekarang jauh lebih murah daripada setelah produk diluncurkan. Sama seperti prototyping kemarin, jadi dibuatkan dulu prototipenya sebelum dibuatkan menjadi develop ke coding, karena ya menghemat biaya pembuatannya juga seperti itu. Karena kalau ada kesalahan atau misalnya ada yang membuat si pengguna itu jadi lebih misalnya kebingungan, terus nggak susah gitu untuk menggunakan si produknya, dari situ bisa langsung diubah lagi menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi feedbacknya langsung, nggak nunggu waktu juga gitu. Bukti bukan asumsi, data dari pengguna nyata lebih kuat daripada pendapat pribadi atau debat di dalam tim. Nah, jadi bukti nyata gitu ya, datanya ada. Si pengguna ini suka atau enggak gitu. Orang-orang ini suka atau enggak sih dari fitur yang ada kayak gitu. Terus nggak usah misalnya di dalam tim itu debat satu fitur, misalnya yang ini sepertinya bukan cocoknya warnanya ini, atau sebelah ini tempatnya sebelah sini kayak gitu ya. Tapi semuanya sudah di datanya itu udah ada gitu, suka atau enggaknya si pengguna ini. Membangun empati, mendengar langsung keluhan pengguna membuat seluruh tim lebih memahami pengguna. Nah, jadi kalau udah di testing ini bukan hanya desainer yang tahu gitu pengguna ini sukanya apa, sukanya kayak gimana, butuhnya seperti apa yang sebenarnya, tapi juga seluruh tim bakal tahu, bakal bisa ngerti gitu sebenarnya si pengguna ini sukanya itu sebenarnya kayak apa, seperti itu. Share screen-nya ada nggak ya ini? Aman nggak share screen-nya? PPT-nya kelihatan nggak? Oke. Kelihatan, Kak. Oke, siap. Nah, jadi usability testing ini penting banget gitu ya, karena bisa menentukan si produk ini atau si desain ini bakalan berguna atau jadi kegunaannya itu kelihatan kayak gitu. Nggak misalnya tiba-tiba di tengah jalan si user atau pengguna ini tiba-tiba ingin berubah, misalnya si fiturnya itu tidak ingin ada di situ, misal tidak si tombolnya lebih baik di sebelah kanan atau kiri gitu ya, seperti itu. Jadi semuanya itu udah ditentukan dan semuanya sesuai dengan apa yang orang-orang suka gitu dan orang-orang yang terbiasa menggunakannya. Nah, apa aja yang harus diuji? Fokus kegunaan usability 5 dimensi ada
learnability, seberapa mudah pengguna menyelesaikan tugas pertama kali, efisiensi, setelah mempelajarinya, seberapa cepat mereka menyelesaikan tugas, memorability, bisakah mereka menggunakannya dengan mudah setelah jeda waktu, error, berapa banyak kesalahan yang dibuat, seberapa mudah pulih dari kesalahan, satisfaction, seberapa senang mereka menggunakan desain ini. Pesannya, kita tidak perlu menguji semuanya. Pilih 1-2 aspek yang paling kritis untuk produk. Jadi, yang harus diuji itu ada 5 ini, tapi pilih 1-2 aja aspek yang paling krusial, yang paling akan menentukan si produk ini jalan atau enggaknya. Kayak gitu. Jadi, nggak usah semua diuji gitu. Misalnya ingin menguji learnability gitu kan. Seberapa mudah pengguna menyelesaikan tugas pertama kali. Nah, misalnya si pengguna ini ingin misalnya ini fitur Samsat gitu kan misalnya. Samsat ini kan banyak macamnya. Terus misalnya si pengguna ini salah satu keunggulan dari fitur Samsat ini membayar pajak motor misalnya. Nah, dari learnability ini si pengguna ini menyelesaikan step 1 sampai dia berhasil membayar pajak motor itu berapa lama sih? Terus apakah kelihatan muka dari si pengguna ini senang enggaknya atau misalnya udah langsung kelihatan cemberut dari awal gitu. Nah, itu langsung ya. Berarti ada kesalahan atau ya yang emang menyulitkan pengguna kayak gitu. Terus misalnya errornya gitu kan. Nah, kesalahannya yang dibuat tuh ada apa aja nih gitu kan. Terus seberapa mudahnya pulih dari kesalahan tersebut. Misalnya ketika membuat kesalahan terus pulihnya tuh cepet gitu. Dari situ ya berarti dihitungnya low gitu kan. Terus misalnya kalau pulih dari kesalahannya itu lama gitu. Misalnya loading terus atau misalnya terlalu banyak pop up iklan gitu misalnya. Dari situ pasti makin membuat pengguna lebih malas lagi untuk menggunakan si produk tersebut kan. Nah, dari situ bisa dikaji ulang gitu untuk ketika menggunakan fitur tersebut itu sebaiknya seperti apa agar si pengguna lebih senang menggunakannya lagi. Oke, selanjutnya ada demo script usability testing. Nah, jadi ini satu contoh dari script yang bisa dibuat untuk membuat sebuah usability testing produk, gitu ya. Bagian satunya pendahuluannya, misal ke orang gitu ya, ke pengguna gitu. Ngomong misalnya seperti ini. Halo, terima kasih sudah mau membantu. Hari ini kami sedang menguji prototype, bukan menguji Anda. Jika ada yang tidak berfungsi atau membingungkan, itu adalah kesalahan desain kami, bukan Anda. Tolong pikirkan dengan keras selama mencoba. Kami ingin mendengar apa yang Anda pikirkan. Nah, jadi sebelum kita menodong orang nih untuk misalnya, ayo coba dulu aplikasinya, coba dulu websitenya gitu kan. Kayak gitu misalnya. Tapi harus memberikan dulu sapaan gitu kan, penjelasan dulu di awal apa sih ini sebenarnya dan tujuannya apa kayak gitu. Bagian 2 tugasnya, contohnya seperti ini. Bayangkan Anda ingin memesan jasa guru matematika untuk pertama kalinya. Tugas Anda adalah temukan guru matematika dengan rating di atas 4,5. Yang kedua, lihat profilnya. Dan ketiga, tambahkan guru tersebut ke keranjang. Nah, jadi kita memberikan tugas kepada si pengguna ini gitu kan, calon pengguna ini untuk yang testing itu suruh buat tes aplikasi private yang ini, aplikasi les private gitu kan.
Nah, pas kita mau testingnya itu si orangnya bingung kan gitu, terus jadi kita harus kasih tahu nih, jelasin karena ini aplikasi baru gitu, langsung jelasin aja misalnya, ini fiturnya seperti ini, silahkan coba bagaimana perasaannya, bla 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 segala macam kayak gitu. Nah, ingat, kami ingin Anda berkata apa yang ada di dalam pikiran Anda. Jadi, ya ingetin lagi ke si orang tersebut misalnya, jujur aja gitu, nggak usah misalnya, oh ternyata bagus ya, oh ternyata berguna bla 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 segala macam, tapi sebenarnya praktik penggunaannya itu kurang gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi harus emang benar-benar berguna gitu ya, benar-benar memudahkan si orang yang akan menggunakannya kayak gitu. Jadi minta sejujur-jujurnya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi atau ngerasa nggak enak misalnya, jangan sampai kayak gitu. Untuk pertanyaan penutupnya, bagaimana kesan umum Anda? Apakah ada bagian yang paling membingungkan? Apa yang paling Anda sukai atau tidak sukai? Jadi, untuk menutup dari testing ini, tanyakan kesannya gitu kan. Pesannya apa? Terus yang disuka tuh apa aja, yang nggak disuka tuh apa aja. Misalnya, yang nggak disuka itu karena misalnya ya, oh ini ratingnya kurang jelas, cuman ada bintang 4,5 aja, nggak ada misalnya penjelasannya, reviewnya apa gitu, testimoninya gitu kan, cuman bintang aja tapi testimoni teksnya nggak ada, bisa seperti itu. Terus yang disukainya, oh karena mudah untuk menyewa, untuk memesan guru matematika private ini, tinggal klik misalnya pesan sekarang atau yang kayak gitu, tombolnya mudah diklik. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu salah satu contoh dari usability testing script gitu. Jadi jangan asal misalnya, ayo coba, jangan kayak gitu, tapi harus menjelaskan dulu. Salam dulu, perkenalkan, penjelasan, habis itu uh, penjelasan tujuan, kemudian penjelasan aplikasinya juga, tapi jangan sampai penjelasan aplikasi yang detail banget gitu, semua fitur dijelasin, jangan, tapi yang emang benar-benar krusial, benar-benar kritis gitu ya, jadi benar-benar main, menu utama, fitur utama dari si aplikasi tersebut, seperti itu. Kemudian terakhir sama penutupnya, jangan lupa yang emang benar-benar dibutuhkan dalam praktek testing ini. Analisis hasil, mencari pola bukan opini. Nah, misalnya semua udah ada nih ya, kumpulkan catatan, semua pencatat membagikan temuan mereka. Nah, misalnya semua udah nih nemuin, semua udah nulis semua jawaban dari si orang-orang yang dikasih testing gitu kan. Semuanya udah nih, udah dapat catatannya. Kelompokkan temuan berdasarkan pola, masalah kritis dialami oleh banyak partisipan dan menghalangi penyelesaian tugas. Masalah minor hanya dialami oleh satu partisipan atau tidak menghalangi tugas. Insight positif, hal-hal yang berjalan dengan baik. Nah, jadi semua permasalahan, semua jawaban itu dikelompokkan menjadi ada 3 bagian ya, kritis, minor, dan juga ada insight positifnya gitu. Karena pastinya ada beda-beda ya kan, nggak mungkin semua sama, partisipan itu memiliki pikiran yang berbeda-beda pastinya. Contoh analisis cepat, polanya 3 dari 5 partisipan tidak menemukan tombol filter. Nah, misalnya seperti ini, kesimpulannya bukan opini ya, tapi kesimpulan dari si hasil analisis ini gitu. Tombol filter tidak memiliki hierarki visual yang cukup. Nah, rekomendasinya buat tombol filter lebih menonjol dengan menggunakan warna aksen. Ya, contohnya seperti ini. Jadi misalnya si orang-orang ini tuh
lebih banyak tidak menemukan tombol filter gitu kan, susah gitu. Kesimpulannya berarti karena apa? Karena misalnya terlihat si tombol filternya ini warnanya kurang gitu kan, terus terlalu transparan, atau misalnya warnanya salah pemilihan gitu. Dari situ rekomendasinya berarti membuat warna yang lebih menonjol dan lebih terlihat jelas gitu kan, berarti menggunakan warna aksen seperti itu. Langsung ada ininya ya, rekomendasi solusinya gitu kan. Oke, seperti itu. Jadi setelah semua catatan tentang hasil dari jawaban si pengguna itu ada, dari situ baru diolah gitu ya. Setelah diolah kemudian dicarikan solusinya. Selanjutnya ada workshop membuat rencana testing sederhana. Instruksinya, buatlah sebuah script testing sederhana untuk proyek aplikasi les private atau proyek sendiri. Jadi bebas ya untuk proyeknya. Tujuan testing, apa yang ingin saya pelajari? Contoh, saya ingin tahu apakah alur pemesanan guru mudah dipahami. 1-2 tugas untuk partisipan. Contoh, 1 pesan guru matematika, 2 batalkan pesanan. Pertanyaan pembukaan dan penutup, ya gunakan template dari slide 6, dari slide sebelumnya gitu kan. Tujuan, memiliki kerangka yang bisa langsung diterapkan. Jadi ini ada tugas yang bisa dikerjakan. Masuknya ke workshop. Buat tugasnya itu seperti contoh ini ya, demo script yang ini. Contohnya seperti ini. Untuk aplikasinya atau produknya itu terserah, bebas mau yang kemarin aplikasi les private ataupun bikinan sendiri kayak gitu. Jadi bebas, terserah bikinnya seperti ini, contohnya seperti ini ya. Isinya juga berbeda-beda pastinya kan, bisa di ini ulang dengan kata-kata baru gitu yang lebih pendekatannya. Untuk batas pengirimannya sama ya, pengumpulannya di link. Untuk tugas itu selalu di link ya, link pengumpulan tugas yang ada di grup bisa selalu di situ, nggak ada dimanapun, itu cuma di situ buat tugas ini. Batasnya itu hari Kamis ya, pertemuan ke-9 gitu. Jadi batasnya hari Kamis untuk pengumpulan yang ini. Untuk workshop ini tugasnya ininya wajib ya, kayak gitu ya. Kalau mau yang dapat nilai ya kerjakan gitu. Selain dapat nilai juga bisa mengasah langsung teori yang didapat gitu kan. Jadi nggak gampang lupa untuk teorinya. Seperti itu. Untuk contohnya bisa lihat di demo script yang ini kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut saja ya. Ada tools dan metode sederhana. Yang pertama ada moderated, dipandu, terbaik untuk mendapatkan insight mendalam. Unmoderated, tidak dipandu, menggunakan tool seperti Figma Mirror, ShareLinks Prototype, atau Useberry. Partisipan mencoba sendiri di waktu mereka. Yang Anda dibutuhkan, prototype, manusia, telinga, dan mata yang terbuka. Jadi untuk melakukan usability testing ini sangat sederhana sekali ya, metode dan toolsnya itu. Moderated berarti dipandu, seperti misalnya ini pengen ngetes
produk, proyek, misalnya aplikasi yang tadi misalnya yang Samsat gitu kan. Nah, moderated berarti situ ada moderatornya, kemudian ada partisipannya, ada penulisnya atau uh, yang ya menulisnya gitu kan, yang menulisnya, yang mencatat, berarti ada kayak ini ya, kayak apa, forum, kayak di sebuah forum gitu kan, tapi ini offline. Online juga bisa, cuman lebih lebih apa ya, lebih efektifnya itu offline gitu kan, karena langsung dilihat gitu. Nah ini metode yang moderated atau dipandu seperti itu. Ada orang yang nulisin, ada orang yang memimpin, kemudian ada partisipannya. Lalu unmoderated, tidak dipandu gitu kan. Seperti ini cuman kita share link Figma prototype-nya aja misalnya. Dari situ share, abis di share terus orang-orang bisa ngisi form, misalnya formnya itu keluhan atau kritik atau misalnya susah atau enggaknya bla bla segala macam kayak gitu. Itu dilakukannya juga bebas ya, terserah si orangnya gitu, mau di waktu siang, sore, pagi, malam, terserah gitu. Jadi nggak terbatas oleh waktu. Sedangkan kalau untuk yang moderated tadi kan berarti kalau forum ya bertemu, berarti harus misalnya dikasih waktunya sejam, ya berarti sejam itu harus udah beres, udah ada hasilnya dari si testing itu sendiri kayak gitu. Dan yang tadi yang si ini demo script usability testing ini adalah contoh untuk yang moderated gitu, untuk yang dipandu, karena kan ada pendahuluan gitu ya, ada penjelasannya, kemudian ada penutupnya seperti itu. Oke, dan yang dibutuhkan itu pastinya juga prototype ya, hasil dari si desain itu sendiri, kemudian manusianya pastinya ya, dan telinga mata yang terbuka gitu, telinga untuk mendengar keluhan atau saran atau pujian gitu kan dari orang-orang, mata yang terbuka, mata yang melihat ekspresi orang-orang itu sendiri, misalnya kelihatan cemberut, kelihatan seneng, kelihatan nggak suka, atau kelihatan ya jijik misalnya, segala macam bisa aja kan kayak gitu. Karena kita sendiri pasti kalau misalnya menggunakan aplikasi baru, pasti kita mengeluarkan mimik muka yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang misalnya, oh gampang nih, ih kok susah gitu, kok malah kesini dulu misalnya fiturnya itu, kok malah muncul ini dulu gitu, akan beda-beda seperti itu. Oke, selanjutnya ada ringkasan dan kesimpulan. Prinsipnya, the user is always right. Perilaku mereka selalu benar. Jika mereka bingung, desainnya yang salah. Jadi jangan sampai misalnya nyalahin desainer gitu, atau nyalahin diri sendiri. Nyalahin orang lain maksudnya. Jadi si orang ini nggak suka nih, kok gini gitu kan. Misalnya dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Terus pas kita samperin, kenapa kak gitu, ini kok desainnya kayak gini ya, harusnya kak ini kan tombolnya gini, jadi susah nih. Loh kok harusnya emang tombolnya kayak gini gitu. Malah debat jadinya gitu, malah debat desain yang emang menurut kita sendiri itu bagus, tapi menurut orang lain yang menggunakannya itu susah, salah gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus mikir, oh berarti emang desainnya itu salah nih. Bagaimanapun meskipun menurut kita bagus, tapi kalau desainnya susah digunakan sama si pengguna, ya berarti emang salah gitu. Jangan sampai mendebat si pengguna gitu kan, karena kalau misalnya kita mendebat pengguna, terus penggunanya nggak mau ngegunain desain yang kita buat, ya buat apa dong kita ngebuat desain tersebut, bakalan sia-sia jadinya. Seperti itu. Jadi harus mendengarkan selalu apa yang ingin
diubah atau apa yang ingin ditambahkan oleh si pengguna. Seperti itu. Mulai dari kecil, ya dari hal terkecil dulu. 3 partisipan lebih baik daripada 0. Jangan sampai nggak sama sekali gitu untuk tes si desain tersebut. Misalnya kalau kita nggak mendesain sesuatu nih, proyek sesuatu gitu, terus nggak ada orang misalnya yang bisa kita nggak bisa kita tanyain gitu kan. Bisa misalnya di Instagram, sosmed gitu kan. Misalnya di sosmed tinggal ini aja, bikin status IGS misalnya story, tolong tes gitu kan, tolong coba prototype ini gitu. Nah, dari situ kan biasanya meskipun kita nggak terlalu terkenal atau nggak terlalu dekat sama mutual ataupun sama orang-orang yang ada di sosmed, biasanya suka ada 1 atau 2 yang iseng ngeklik terus ngisi gitu misalnya. Biasanya gitu ya, itu biasanya orang yang baik suka ngisi gitu kadang. Nah dari situ bisa kelihatan kan, jadi oh berarti emang bagusnya kayak gini si desainnya, oh berarti orang tuh sukanya kayak gitu. Nah dari situ kelihatan daripada enggak sama sekali gitu ya. Karena balik lagi, yang akan menggunakan si proyek ini atau si desain ini tuh bukan kita, tapi orang lain gitu, selain kita sendiri. Test early, test often. Jangan menunggu sampai desain sempurna. Tes wireframe, tes prototype, tes selalu. Nah, jadi tes dari awal dan sering dites gitu. Jadi mulai dari wireframe-nya dites dulu, prototyping-nya dites dulu sama kita gitu. Misalnya kita udah ngebuat 2 frame yang kemarin, home dan profile. Kita itu harus langsung dites kedua frame tersebut. Jangan sampai misalnya nunggu semua frame, misalnya ada puluhan frame ada baru dites, jangan sampai kayak gitu. Tapi tiap kita beres membuat sebuah frame dan kita udah menambahkan prototypingnya, langsung tes saat itu juga sama kita gitu. Jangan sampai misalnya menunggu gitu. Ketika sering dites, sering dilihat kesalahannya di mana gitu, dari situ bisa langsung kita sendiri tahu apa yang harus diubah gitu. Jadi dan ketika udah semua beres, terus pas di pengguna itu kesalahan minornya itu bakal kelihatan minor, tapi nggak yang bikin kita sendiri kewalahan karena kesalahan tersebut gitu. Karena ya sebelumnya udah kita tes sendiri gitu, yang logika aja, yang rasional gitu. Kita sendiri misalnya susah nih menggunakannya, berarti orang lain juga sama gitu. Dan kita akan mengetahuinya terlebih dahulu sebelum orang lain yang mengetahuinya. Selanjutnya fokus pada why, mengapa mereka bingung. Ini yang akan membawa Anda pada solusi. Jadi pertanyakan pada diri sendiri dan desain yang ada, kenapa orang-orang ini bingung sama menggunakan si desain yang kita buat ini. Apa karena scrollingnya susah kah? Apa karena card atau si kartunya ini terlalu besar kah? Atau animasinya terlalu susah, terlalu membingungkan, muter misalnya. Kan dari situ kelihatan, tahu gitu apa yang buat mereka bingung dan apa yang bakal mereka lakukan ketika menghadapi kebingungan ini. Itu kan berarti mereka juga pasti bakal tahu nih, oh harusnya kayak gini gitu. Nah dari situ kita tahu apa aja yang akan diubah dari si desain tersebut. Misalnya ya animasinya dikurangin, kemudian cardnya dikecilin, lalu scrollingnya lebih smooth gitu. Dari situ tahu apa aja yang perlu diubah dan perlu di adjust agar orang-orang ini bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Oke, ada tantangan. Tantangannya adalah lakukan usability testing dengan 1 orang, teman atau keluarga, pada prototype atau website yang sedang dikerjakan minggu ini.
Nah, untuk tantangan ini sama ya, hasilnya itu kayak script yang tadi. Bebas juga untuk si proyeknya itu website atau prototipe-nya itu terserah ya, mau yang kemarin ataupun yang dikerjakan itu boleh ke siapa aja gitu kan. Dan untuk tantangan ini harus beda hasilnya dengan yang workshop ya, gitu. Tantangan seperti biasa itu dikerjakan buat dapat nilai, enggak juga nggak apa-apa. Dan pengumpulannya sama seperti biasa. Untuk semua tugas dikumpulkannya di link pengumpulan tugas yang ada di grup. Untuk sumber belajar bisa dari buku Rocket Surgery Made Easy oleh Statscog. Ya, bisa dari buku. Kalau yang suka baca buku bisa cari buku ini. Kalau dari website itu Nelson Norman Group NNG. Ya, bisa lihat aja di website ini. Seperti itu untuk tantangan dan sumber belajarnya. Oke, untuk pertemuan kali ini materinya selesai. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di chat ataupun open mic ya. Bisa langsung aja ditanyakan. Kalau masih ada yang bingung misalnya atau ragu buat ini apa itu testing ini, bisa langsung tanyain aja. Buat tugas yang kemarin juga, misalnya kalau masih ada yang tanyain boleh. Kalau nggak ada yang mau ditanyain berarti udah mati semua ya. Karena emang untuk testing ini ya emang gampang sih. Kayak kita kalau misalnya download atau install ini aplikasi baru gitu di Play Store atau App Store kan ada muncul tuh beta gitu kan, aplikasi beta. Nah, itu sama aja gitu. Kalau yang beta itu berarti udah yang skalanya gede ya. Kayak gitu. Jadi ya sama aja sih. Kalau yang udah ada di Play Store atau App Store ya berarti feedbacknya bisa langsung muncul di bintang yang dikasih. Kayak gitu. Kalau masih aplikasi beta ya berarti yang ikut dalam testing itu masih bintang misalnya, nah yang itu yang diolahnya gitu untuk si aplikasi beta ini, bukan yang aplikasi keseluruhan gitu. Silahkan
Udah ngerti semua ya berarti? Kalau sekarang nggak ada yang mau ditanyain, terus mau nanya nanti juga boleh. Di grup juga boleh. Atau mau chat pribadi juga boleh nanya. Ya, boleh diskusi di grup, di ini aja, tanyain aja, jangan diam-diam, jangan bingung-bingung sendiri, tanyain aja di grup, pasti yang lain juga udah ada yang tahu jawabannya. Kalau desain ini ya kuncinya biar teorinya masuk ya praktek sih. Karena kalau teori doang nggak praktek ya gimana ya, tetap aja bohong. Jadi praktek dan praktek sih. Untuk di Canva juga sebenarnya bisa bikin desain aplikasi. Cuman ya mockup doang yang nggak terlalu kompleks seperti Figma. Karena emang Canva tuh buat desain grafis. Oke, ini ya, sambil ini isi presensi.